kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Triyulianti, absen 12. Saya anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari 1. Adinda Putri Rahmadani, absen 2. 2. Aulia Nisa Destina, absen 8. 3. Kurin Widi Hartanti, absen 16. 4. Nabila Cahaya Pratiwi, absen 22. 5. Riri Senjala Rasati, absen 28. Dan 6. Yovita Putri Lestari. Kami di sini mau menyampaikan tentang instalasi dan konfigurasi layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP. VoIP, Voice over Internet Protocol, merupakan teknologi yang dapat membuat kita melakukan percakapan suara atau telepon melalui jaringan, seperti internet atau internet. Teknologi VoIP banyak digunakan sebagai media komunikasi di perkantoran, atau digunakan untuk pelayanan customer service. Apa itu VoIP? Simaklah materi berikut dengan seksama. 1. Voice over Internet Protocol atau VoIP. Voice over Internet Protocol atau VoIP merupakan teknologi yang memungkinkan media internet untuk secara langsung membawa komunikasi suara dalam jarak jauh. Sinyal suara analog seperti yang terdengar selama panggilan telepon diubah menjadi data dan digital dan dikirim melalui jaringan sebagai paket-paket data secara real-time. Prinsip kerja VoIP yaitu mengubah suara analog yang berasal dari speaker komputer menjadi paket data digital yang dikirimkan oleh komputer melalui hub, router, atau ADSL modem. Kemudian dikirimkan melalui internet dan diterima melalui media telepon yang diarahkan oleh phone adapter yang terhubung dengan internet dan dapat diterima telepon tujuan. Pengiriman sinyal ke router destination dapat dilakukan dengan cara digital. Sebelum data dikirim melalui sinyal analog, perlu diubah menjadi data digital menggunakan ADC. Kemudian ditransmisikan selanjutnya pada penerimaan dipulihkan kembali ke data analog DANVA DAC. Hal yang sama berlaku untuk VoIP melalui digital voice dalam bentuk paket data yang dikirimkan dan dikembangkan ke penerimaan dalam bentuk voice di penerima. Bentuk paling sederhana dari sistem VoIP yaitu dua komputer yang terhubung ke internet. Persyaratan dasar untuk mengadakan koneksi VoIP yaitu komputer yang terhubung ke internet serta memiliki sound card yang terhubung dengan speaker dan mikrofon. Dengan didukung software khusus, kedua pengguna komputer tersebut dapat saling terhubung satu dengan yang lain melalui koneksi VoIP. Bentuk hubungan tersebut dapat berupa pertukaran file, suara, dan gambar. Fokus utama VoIP yaitu hubungan antara keduanya dalam bentuk suara.
2. Aplikasi VoIP dan keamanannya. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia yaitu Skype. Skype merupakan aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antar sesama pengguna Skype. Cara kerja Skype yaitu pengguna Skype yang sedang online akan mencari pengguna Skype lainnya, kemudian mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna lainnya. Skype mempunyai beberapa fitur yang dapat memudahkan penggunaannya. Skype juga dilengkapi dengan Skype Out dan Skype In yang memungkinkan pengguna Skype terhubung ke pengguna telepon konvensional dan telepon genggam. Kelebihan dan kekurangan VoIP. Kelebihan yang pertama, biaya untuk sambungan langsung jarak jauh lebih rendah. Kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Ketiga, bandwidth yang digunakan lebih kecil daripada telepon biasa. Keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon yang sudah ada. Kelima, berbagai bentuk jaringan VoIP dapat digabung menjadi satu jaringan yang besar. Keenam, penggunaan peralatan ada yang bervariasi. Ada 9 kekurangan dari VoIP. Pertama, kualitas suara yang dimiliki tidak sejernih jaringan PSTN. 2. Ada jeda pada saat berkomunikasi. 3. Peraturan dari pemerintah Indonesia membatasi penggunaan untuk melakukan koneksi ke jaringan milik Telkom. 4. Jika tidak terhubung ke internet 24 jam sehari, maka perlu membuat janji untuk terhubung. 5. Jika menggunakan internet dan komputer memiliki NAT atau Network Address Translator, maka diperlukan konfigurasi khusus agar VoIP dapat berjalan. 6. Tidak ada jaminan kualitas ketika VoIP ditransmisikan melalui internet. 7. Peralatannya relatif mahal. 8. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. 9. Penggabungan jaringan tanpa koordinasi yang tepat dapat menyebabkan kekacauan dan sistem penomoran. Ada berbagai macam variasi penyambungan yang dapat digunakan untuk membuat sistem VoIP. Ada koneksi dari komputer ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet merupakan solusi paling murah, namun agak merepotkan karena kedua belah pihak harus memiliki komputer dan software yang sama. Ada juga melalui komunikasi suara dari komputer ke pesawat telepon IP maupun telepon biasa yang mengakses PSTN lokal melalui gateway atau perangkat yang disediakan perusahaan. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon, diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Buah manggis, buah pepaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.